데려다 주셔서 감사해요. 몸이 안 좋아요? 사실 아까부터 위가 좀 안 좋았는데. Ketika Ji-hyuk mengantar Ji-won pulang, dia tiba-tiba saja pingsan dan akhirnya Ji-won membawanya ke UGD. Scene lalu memperlihatkan Sumin yang akan pulang. Dia lalu melihat Min-hwan yang sedang duduk di pinggir jalan. Di dalam taksi ia pun sengaja membuka kancing baju dan memakai lipstik untuk menggoda Min-hwan. 다쳤어요? 누구랑 싸웠어요? Setelah diperiksa dokter, ternyata Ji-hyuk pingsan karena mengalami stres dan kelelahan. Ketika dokter mengatakan perut Ji-hyuk bermasalah, dia pun teringat jika Ji-won juga mengalami sakit perut, sehingga dia pun lalu meminta Ji-won untuk memeriksa perutnya juga. Namun di sana Ji-won menolak. Ia lalu mengatakan jika dia sudah melakukan CT scan secara keseluruhan, sehingga dokter memutuskan untuk memeriksa keduanya. Sedangkan kini Sumin lalu berhasil menggoda Min-hwan. Dia lalu berpura-pura merasa bersalah kepada Ji-won, sehingga menerima simpati dari Min-hwan. Min-hwan lalu mengantar Sumin pulang dan berharap lebih, namun ternyata dia hanya mendapat kecupan saja. 내 맘에 솔직해질래요. Kini usai diperiksa, Ji-hyuk dan Ji-won pun akan pulang. Tapi karena mobil Ji-hyuk masih ada di daerah rumah Ji-won, ia pun akhirnya akan kembali ke sana untuk mengambil mobilnya. Dia pun lalu berniat mengantar Ji-won pulang. Namun di sana Ji-won merasa agak canggung dengan situasi mereka saat itu, di mana Ji-hyuk yang berkelahi dengan Min-hwan, dan ia juga mengetahui perasaan Ji-hyuk yang sebenarnya. Ji-won pun lalu menegaskan kembali kalau dirinya sudah memiliki pacar. Ji-hyuk pun lalu meminta agar Ji-won bisa menyuruh Min-hwan untuk bersikap baik dan tidak kasar lagi seperti tadi. Ketika menghentikan taksi, Ji-hyuk pun secara gamblang mengungkapkan perasaannya lagi. Ia pun mengatakan agar Ji-won mempertimbangkan semua, dan dia pun akan bersikap diam jika pengakuannya ini menyusahkan Ji-won. Dia akan diam hingga Ji-won ini benar-benar siap untuk menjawab semua. 싫다고 하면 난 아무것도 안 할 거니까 천천히 긍정적으로 생각해 줬으면 좋겠고. Mereka pun kini pulang bersamaan namun menumpangi taksi yang berbeda. Hal itu pun dilakukan Ji-hyuk agar menghindari perasaan tak nyaman Ji-won jika dekat dengan dirinya. Hingga keesokan paginya, ternyata mereka berdua ini sama-sama tidak bisa tidur karena kejadian semalam. Saat menuju kantor, Ji-won lalu bertemu dengan Eun-ho yang membawakan kopi dan roti untuknya sarapan. Dan secara kebetulan juga ternyata di sana ia dilihat oleh Ji-hyuk dari kejauhan. Singkat cerita, di kantor Sumin datang dengan wajah sumringah menyapa yang lainnya. Tak lama Min-hwan lalu datang dengan wajah kesal yang tentu menjadi perhatian karyawan lainnya dan Ji-hyuk. 왜? Untuk menghilangkan rasa kesalnya, ia pun lalu pergi ke atap untuk merokok. Dan tak lama Ji-hyuk menghampirinya. Min-hwan yang teringat masalah kemarin lalu menanyakan apa maksud dari Ji-hyuk. Dan di sana ia pun lalu menjelaskan peraturan perusahaan yang melarang sesama karyawan untuk berpacaran karena akan mempengaruhi pekerjaan di kantor, seperti yang dilakukan oleh Min-hwan. Dari tadi pagi terlihat begitu jelas ketidakprofesionalannya sebagai seorang karyawan. Min-hwan lalu menanyakan kenapa Ji-hyuk ini menguntit pacarnya dan apakah mereka ini selama ini saling suka. Di sana Ji-hyuk lalu menunjukkan map gudang kantor mereka yang secara kebetulan berada di dekat rumah Ji-won. Tentu hal itu membantu Ji-hyuk untuk membantah perkataan Min-hwan. Dan dengan nekat, Ji-hyuk lalu meminta Min-hwan untuk putus saja dengan Ji-won. Bahkan dia juga mengakui jika dirinya ini menyukai Kang Ji-won. 다신 손대지 마요. 손댄 거 아니죠? Singkat cerita, saat jam makan siang, Pak Kim mengajak Kang Ji-won dan Bu Yang untuk makan siang bersama. Nah, karena tak bisa makan siang bersama Min-hwan dan Sumin, Kang Ji-won akhirnya memberi kartu kreditnya untuk mentraktir Min-hwan dan Sumin untuk makan berdua. Kemudian saat makan siang, Pak Kim ini lalu membahas proposal yang akan diajukan langsung ke direkturnya yaitu Pak Hwang, yang katanya masih memiliki hubungan keluarga dengan Pak Kim. Maka dari itulah Pak Kim selama ini berani semena-mena karena punya kerabat seorang direktur di kantor mereka. Pak Kim mengatakan dia akan mengganti nama Kang Ji-won dengan namanya sebagai pembuat proposal itu. Dia juga protes mengenai isi dari proposal yang membahas mengenai bahan makanan yang katanya tak sesuai dengan pendapat Pak Kim.
Sehingga Pak Kim pun lalu mengatakan akan mengeluarkan nama Kang Ji-won dari proposalnya sendiri. Ketika Kang Ji-won pergi, Pak Kim lalu mengatakan kepada Bu Yang kalau dirinya memang sengaja mengeluarkan Kang Ji-won dari proposal itu agar bisa promosi jabatan dan memasukkan Sumin di sana. Sedangkan Bu Yang kini hanya manut saja karena memang takut dengan atasannya. Scene lalu memperlihatkan Min-hwan dan Sumin yang ternyata memutuskan untuk makan siang di restoran mewah. Dengan gayanya, Min-hwan lalu memesan steak dan wine agar terlihat keren di mata Sumin. Ya memang niat awal Sumin untuk menggoda Min-hwan, tentu saja dia terkesima melihat penampilan Min-hwan saat ini. Karena mereka sudah mulai jujur mengenai ketertarikan satu sama lain, apalagi semalam Min-hwan mendapat kecupan manis dari Sumin, mereka pun bertanya satu sama lain, apakah tidur mereka nyenyak semalam. 한숨도 못 잤죠. 제가 잘 잤겠어요. Cocok ya mereka berdua sama-sama tukang bohong. Di kantor kini Kang Ji-won melangkah lunglai, di mana ia merasa ingin melawan Pak Kim tapi tak bisa. Apalagi proposalnya secara terang-terangan dicuri oleh Pak Kim. Hingga tak lama notif kartu kredit pun masuk ke pesannya. Ya tentu saja Kang Ji-won di sana terkejut melihat biaya makan siang yang digunakan Min-hwan dan Sumin. Karena kesal dengan dua kejadian yang menyiksanya hari ini, Kang Ji-won lalu membatin bahwa dulu kehidupannya buruk karena tak melawan mereka. Kini dia tidak akan tinggal diam melihat orang-orang itu mengambil apa yang dia miliki. Sedangkan kini Ji-hyuk yang sedang berada di ruangan Direktur Hwang, ia lalu melihat proposal milik Kang Ji-won yang diajukan oleh Pak Kim atas namanya. Di sana terlihat Direktur Hwang ini menyukai proposal itu karena idenya yang sangat bagus. Melihat judulnya adalah paket masak, tentu Ji-hyuk lalu teringat keinginan Kang Ji-won yang pernah diutarakannya. Direktur Hwang lalu meminta hal itu untuk dipertimbangkan oleh Ji-hyuk agar bisa disetujui dan dilaksanakan. Kemudian saat keluar dari ruangan, Ji-hyuk lalu mengirim pesan ke Kang Ji-won. Dia pun menanyakan mengenai proposal paket masak yang pernah diceritakan Kang Ji-won, dan dia mengajak Kang Ji-won untuk pergi bersama setelah pulang kantor. Saat pulang, mengira dirinya diajak kencan, ternyata Kang Ji-won kini bersiap berlatih judo dengan Ji-hyuk dan teman-temannya. Kemudian di sana Sinu dan Dong-suk menyapa Ji-won yang ternyata mereka masih mengingatnya. Dia pun mengatakan jika Ji-won ini masih terlihat cantik. Tentu di sana Ji-won pun bingung karena merasa baru pertama kali bertemu dengan mereka. Saat melihat Ji-hyuk, Dong-suk lalu menerima kode kalau dia harus merahasiakannya. 어떻게 된 거예요? 자, Di sana Ji-won pun mulai berlatih. Ketika berlatih, Ji-hyuk pun memberikan trik-trik judo untuk mengalahkan lawan. Kata-kata itu pun akan selalu diingat oleh Ji-won dan akan dia terapkan untuk melawan para musuhnya yang telah merebut miliknya. 위한 첫 시작은 일단 매트 위에 올라서서 상대를 마주보는 쉽게 잡혀주지 않아요. 하지만 때론 내어주기도 해요. 어차피 못 넘길 거 아니까. 기야! Ketika mereka terjatuh, di sana Ji-won suram-suram melihat kemiripan wajah laki-laki yang pernah menemaninya, yaitu Ji-hyuk. Ketika mereka keluar, di sana dua teman Ji-hyuk ini lalu bergosip karena Ji-hyuk yang sangat kentara mengalah untuk Ji-won. Kemudian singkat cerita, di kantor Ji-won begitu mengingat kata-kata Ji-hyuk sembari melihat Pak Kim yang sibuk mengomentari kinerja orang lain. Di sana Ji-won pun lalu bertekad untuk melawan dengan trik judo yang diberikan oleh Ji-hyuk. Dia lalu memberikan proposal baru kepada Pak Kim dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Kemudian Pak Kim meminta Ji-won untuk mengedit proposal yang pertama. Raut wajah Ji-won benar-benar berubah saat melihat namanya tak ada di sana. Mendengar nama Ji-won tak ada, tentu ekspresi Sumin ini terlihat sangat puas. Kini di ruang istirahat, Hui-yeon dan Kang Ji-won pun lalu mencicipi kue yang diberikan oleh Eun-ho tadi pagi. Di sana Hui-yeon yang memang suka dengan makanan pun memuji kue yang sangat enak. Ia lalu beranggapan jika mungkin saja teman Ji-won ini suka padanya, sehingga dibuatkan kue yang seenak itu. Kemudian Ji-won pun lalu ditelepon oleh Eun-ho dan mengatakan jika dia sedang menikmati kue yang diberikan tadi pagi. Di sana Ji-won lalu meminta maaf kepada Hui-yeon karena proposal itu sudah diambil alih oleh Pak Kim, sehingga nama Hui-yeon sudah tidak tercantum lagi di sana. Mengetahui faktanya, Hui-yeon tentu tak masalah dan malah merasa jijik dengan sikap busuk Pak Kim. Ji-won pun lalu menjelaskan trik judo, yaitu tarik ulur, di mana saat lawan meremehkanmu, dia pun akan dengan sengaja memberikan lengannya kepadamu, karena ia menganggap kamu lemah tanpa mengetahui bahwa lawan yang lemah itu bisa saja membantingnya.
Kini Bu Yang pergi untuk membeli cemilan bersama Sumin. Di sana Sumin lalu berusaha untuk mencari perhatian dengan menunjukkan dirinya adalah sahabat sejati untuk Jiwon. Ia pun memuji Jiwon setinggi langit dan merendahkan diri, menganggap jika dirinya itu bodoh. Dan hal itu pun diungkapkannya hanya untuk mencari perhatian Bu Yang agar Bu Yang ini menganggap Sumin sebagai wanita yang polos, baik hati, sahabat yang baik dan penyayang, namun nyatanya busuk. Sedangkan kini di meja kerjanya, Jiwon sedang berpikir bagaimana cara membanting Pak Kim. Dan tentu saja dia lalu teringat mengenai direktur Wang yang memiliki skandal karena telah bertindak semena-mena kepada seorang pramugari. Dan hal itu pun menjadi viral. Kini di ruang makan karyawan semua berkumpul dan Bu Yang lalu menanyakan mengenai proposalnya. Jiwon lalu memberitahu jika dirinya akan merubah strategi pasarnya, di mana dia akan menjadikan direktur Huang langsung sebagai brand ambasadornya. Dan Pak Kim begitu senang karena proposal itu sudah disetujui oleh atasannya. Melihat dirinya menjadi ikonnya, tentu di sana direktur Huang sangatlah senang. 왕 사모님, 내 이름을 앞세우는 아이디어는 누가 생각해내? 당연히 제가 하지 않았겠습니까? 왕웅이네 아빠 맛집이 Singkat cerita benar saja, kini direktur Huang lalu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Di sanalah Kang Jiwon lalu menghubungi direktur Huang dan mengatakan kecurangan yang dilakukannya dan Pak Kim. Ia pun akan mengajukan keluhan karena tak diikut sertakan dalam proposal itu. Tentu hal itu membuat direktur Huang lalu marah dan emosi, sehingga dia pun melampiaskannya pada orang sekitarnya dan direkam oleh orang lain sehingga viral. 당장 찢어 죽여! 해봤는지 생각을 좀 하면 않을까? Karena sikap kasarnya viral, hal itu pun berimbas pada produk yang baru mereka luncurkan, di mana produk UK Company yang menampilkan direktur Huang akhirnya diboikot. Tentu mereka semua yang mencuri proposal Jiwon ini menjadi gagal dan batal dalam promosi mereka masing-masing. Sedangkan kini Kang Jiwon lalu merasa sangat senang dan puas dengan rencananya yang kini berhasil membanting semua lawannya. Bukan hanya Pak Kim, melainkan Sumin dan direktur Huang. Lagi senang-senangnya dihampiri oleh Ji Hyuk. Di sana Ji Hyuk lalu mengabarkan jika direktur Huang kini sudah dipecat dan Pak Kim didisiplinkan karena perbuatannya telah mencuri proposal milik Jiwon. 고생 많았어요. Saat dia akan pergi, tiba-tiba saja HP Jiwon ini terjatuh. Ji Hyuk pun melihat playlist lagu yang diputar oleh Jiwon. Di sana tertera BTS. Ternyata Jiwon ini suka banget sama BTS juga. Lalu Jiwon pun keceplosan mengatakan judul lagu BTS yaitu Dynamite yang sangat ingin didengarkan oleh Jiwon sekarang, namun belum ada. Sedangkan Ji Hyuk mengatakan jika dia juga ingin mendengar lagu Spring Day. Tentu mereka pun sama-sama sadar jika ternyata kedua lagu itu ada di masa depan. Mereka ada di tahun 2013, sedangkan lagu Spring Day rilis pada tahun 2017 dan Dynamite tahun 2020. Nah loh, kan?